Otak, obrolan tentang pajak. Mari kita santai, ngobrolin soal pajak. Kawan-kawan gak usah pusing soal pajak. Dengerin aja obrolan kita tentang pajak. Otak, santai bareng kita. Ngobrolin soal pajak. Halo kawan pajak semuanya, kembali lagi di Otex episode keberapa kita? Kayaknya di perdana kan di tahun ini. Oh ya, di tahun 2026, Ya, betul. betul. Otex kembali menyapa kawan pajak langsung dari Tritop, Banyan Tri Hotel, Lagoy, Bintan. Seperti yang kawan pajak lihat di belakang kita, pemandangannya bagus sekali ya Bang ya. Luar biasa sekali. Jadi kawan-kawan pajak kalau mau nyoba liburan ke Bintan bisa nyobain nginep di Banyan Tri itu ya. Oke, di Otex kali ini kita akan membahas mengenai apa nih Bang? Kita akan membahas karena ini udah masuk di bulan Februari malah ya, udah di awal Februari. Ya. Dan seperti biasa tahun-tahun sebelumnya sudah mulai ramen terkait Biasa lah ya. SPT tahunan. Biasa. Kalau dibilang kalau di kantor pajak tuh proyek SPT tahunan. Iya, pesta tahunan, pesta bersama. Hajatnya DJP. Hajatannya. Nah, ada yang baru di tahun 2026 ini, baru, berbeda, Betul. cukup Menantang. 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 Jadi kalau dulu kita lapor pajak menggunakan aplikasi DJP online, Iya. nah sekarang kita ada aplikasi baru yang namanya Cortex. Cortex. Betul. Yang kawan pajak ketahui, Cortex sudah berjalan 1 tahun lebih, tepatnya di Januari 2025 launchingnya. Nah sekarang ini perdana pelaporan SPT tahunan menggunakan Cortex. Iya. Karena tahun lalu kita masih menggunakan DJP online ya, Online. walaupun Cortex sudah launching sebenarnya. Nah, hal-hal apa aja nih Bang yang perlu kita perhatikan pada saat pelaporan SPT? Pada saat pelaporan SPT. Iya. Nah, sebelumnya kita masih ingat itu ya, yang di bulan Desember. Mhm. Nah, ingat ya, yang ya Agak mungkin terlalu antusias ya. Hahaha. Wajib pajak itu kan terlalu antusias datang ke KPP untuk aktivasi akun, ya kan? Aktivasi akun Cortex dan juga permintaan kode otorisasi. Nah, itu memang sebenarnya istilahnya kalau ini apa namanya, pelaporan itu pra pelaporan dia. Jadi memang itu dulu yang harus sudah kawan pajak siapkan. Jadi sudah bisa login ke Cortex yaitu dengan aktivasi akun dan sudah melakukan permintaan kode otorisasi supaya nanti bisa tanda tangan. Kemudian setelah itu kita miliki, nah kalau misalnya nih kawan pajak adalah statusnya karyawan, nah harusnya nih sudah mendapatkan bukti potong Betul. dari pemberi kerjanya. Jadi dan yang kerennya di Cortex ini, canggihnya itu nggak perlu diminta lagi dalam bentuk hardcopy ya dong. Oh, jadi nggak perlu bawa fisik nih. Paperless. Ya. Oh, Canggih. Jadi tinggal kawan pajak itu kalaupun tidak dikasih mungkin bisa ngecek di setelah masuk ke Cortex itu nanti di bagian profil terus my dokumen. Di dokumen saya ya. ada di situ ya. Ada di situ, tinggal Di dicek aja. situ. Bisa di-download juga boleh. Oh. Jadi detailnya ada di situ. Oke. Nah, tadi kan Bang Yan nyinggung Desember kan, padat banget ya. Iya. Karena mungkin ada isu bahwa paling lambat itu Desember. Iya. Iya. Nah, mungkin Bayu bisa jelaskan, maksudnya di SPT tahunan itu apa di Cortex berbeda batasannya? Apakah tetap sama aja? Kapan sih kita terakhir lapor itu? Kapan harus aktivasi? Iya. Gitu. Sebenarnya kan gini, batas akhir di 31 Desember itu sebenarnya itu ada instruksi dari suatu badan atau organisasi. Itu sebenarnya hanya untuk apa, supaya pada berganti tahun itu kita sudah siap gitu loh, udah siap untuk mulai pelaporan SPT-nya. Nah, persiapan tadi seperti kata Bang Yan, harus disiapkan dulu nih. Mau masuknya aja kan hal baru nih. Jadi kan harus membuat supaya kita masuk nih pakai apa sih gitu. Kalau dulu kan kita pakai Evin ya kan. Nah, sekarang dengan sistem Cortex, data-data ini memang membutuhkan validasi.
baik itu email Ya. ataupun nomor telepon. Untuk pakai kontaknya itu ya. Tuh, kalau dulu itu kan email atau nomor telepon bisa dipakai bersama. Ya. Kalau sekarang tidak bisa. Jadi satu individu itu atau satu NPWP dia mempunyai identitas email atau nomor telepon dia sendiri. Nah, terus dengan lapor Kortek ini kan kita juga tanda tangannya pasti elektronik. Makanya disiapkan juga sertifikat elektroniknya. Itu sebenarnya kalau batas waktu yang kemarin 31 Desember itu sebenarnya hanya untuk mengantisipasi. Himbauan lah sebenarnya. Betul. Lebih Jadi cepat kalau- lebih baik gitu ya. Iya, kalaupun Iya. misalnya belum sempet nih Belum 31 sempet. Desember, nggak ada masalah dong harusnya kalau Iya. sekarang gitu ya. Iya. Terus kalau batas waktu lapornya Ya tetaplah kapan? lapor SPT tahunan. Itu nggak tahu kapan. Oke. Kalau lapor SPT tahunan masih tidak berubah nih untuk orang pribadi 31 Maret. Maret. Ya. Badan? Dan untuk badan itu 30 April. Oh, nah kalau misalnya hari libur 31 Maret misalnya. Nah, itu dia kan sekarang online, Bang. Oh iya Gimana iya, dong? benar. Jadi tetap Bisa. tanggal 31 ya, nggak mundur ya. Yang penting nggak lewat dari jam 12 malam. Oh iya iya. Iya. Nggak ditunda Bu ya. Nggak gitu. Oke, nah SPT tahunan mungkin kawan pajak belum terlalu paham nih. SPT tahunan itu apa sih gitu loh kok? Nah, Apa tahunan tuh maksudnya gimana nih? Setahun sekali lapor atau gimana? Terus kenapa harus lapor gitu loh? Bisa jelasin nih siapa nih? Oke. Bu, Sebenarnya Bu. SPT tahunan itu kan itu sarana untuk melaporkan atau mempertanggungjawabkan nih atas penghasilan yang diterima, lalu dilakukan pemotongan. Ya, Itu misalnya karyawan, karyawan. atau pegawai lain yang bekerja di mana gitu, lalu dipotong. Bisa jadi dia profesi itu juga dipotong, gitu kan. Atas penghasilan dan PPh yang dia terima dan sudah dibayarkan oleh pemotong itu dipertanggungjawabannya lewat SPT tahunan. Oh. Jadi sebenarnya SPT tahunan itu adalah kumpulan dari semua penghasilan atau peredaran usaha. Lalu dari situ mana pajak yang sudah dipotong. Lalu dari penghasilan itu berubah menjadi harta. Ya kan? Nah, terus dari situ bisa jadi karyawan kawan pajak tuh memperoleh hartanya dari hutang. Tapi kan di logika juga dengan penghasilan yang diterima. Lalu dari penghasilan itu juga wajib pajak punya tanggungan siapa aja nih. Gitu. Oh Di gitu. situ diungkapkan semua di dalam atau dilaporkan semua di dalam SPT SPT tahunannya. tahunan. Itu sih intinya. Soalnya kan di netizen nih banyak nanya nih Bang Yan. Kita yang bayar pajak, kita juga yang lapor. Nah, kok gitu loh. Ya. Memang di sistem perpajakan kita itu Nah, kan gimana nih? sistem perpajakan di Indonesia itu kan self Self assessment. assessment. Apa Self itu, Bang? kan berarti kan sendiri ya. Nah, jadi kita sebagai wajib pajak yang diberikan kebebasan untuk menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya. Jadi kantor pajak nggak netapin nih, you harus bayar pajak sekian nggak. You harus melaporkan penghasilan sekian, bayar pajaknya sekian gitu. Tidak seperti itu. Kita kan ada undang-undang pajak. Nah, makanya wajib pajak sendiri yang diberikan kebebasan secara mandiri untuk menghitung sendiri pajaknya. Makanya dibuatlah dan namanya SPT tahunan ini. Jadi kan kita misalnya yang tadi seperti Bu Ayu jelaskan, kalau karyawan kita sudah dipotong setiap bulannya. Kalau misalnya kita usahakan kita juga sudah bayar nih setiap bulannya pajaknya. Nah, perhitungan pajak kita kan nanti ada tarif progresif segala macam. Nah, itu harus dihitung kembali untuk yang setahunnya. Nanti dihitung kembali dan di situ ada tiga kemungkinan tuh biasanya. Makanya SPT tahunan tuh biasanya 3 tuh statusnya. Bisa nihil. Kalau dia jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang dalam setahun, bisa juga kurang bayar. Ya, kurang bayar itu berarti pajak yang kita sudah bayar atau kita sudah dipotong, ternyata setelah kita hitung selama setahun masih lebih besar yang harusnya dibayar dalam tahun masih kurang. Masih kurang. Ada yang kurang bayar. Ada juga yang lebih bayar. Lebih bayar itu jadi statusnya kalau misalnya kita yang ternyata sudah kita dipotong, kita setor sendiri. Ternyata setelah dihitung setahun, ternyata itu kebanyakan yang kita bayar, kebanyakan yang dipotong, bisa lebih bayar dan itu bisa
kembalikan. Diminta kembali Bisa dikembalikan. kelebihannya. Kita kembalikan, kita kan fair. Kalau kurang kita tagih, kalau lebih Iya, Kita iya, balikin iya. dong. masa kita ngutang. Jadi Cuman pakai ketentuan ya, Bang. Iya, ada syarat dan ketentuan. jadi kalau bisa aku analogikan tuh kayak kantin kejujuran gitu ya. Iya. Wah, iya Betul. Iya kan? Iya kayak di kantor ya. Terinspirasi sekali. Jadi wajib pajak setor sekaligus dia juga yang lapor sendiri. Yes. Nah, jadi kalau misalnya ada kesalahan, ialah petugas pajak lah yang Betul. memperbaiki kesalahan itu gitu. Beda dulu ya, kalau dulu kan official assessment ya. Kita Iya. tentuin nih Kita yang tentukan. pajaknya berapa, Bayar bulan sekian, bulannya berapa bayar bulan gitu. sekian. Nah, kalau sekarang wajib pajak diberikan kebebasan untuk menghitung penghasilannya sendiri. Betul sekali. Dan tentunya pelaporan ya kan. Dari mana sih setoran ini gitu ya? Betul. Apa sih dasar si wajib pajak setor ini? Nah, itu tadi sarananya adalah SPT. Gitu. Kita hanya memantau nih bener atau enggaknya gitu ya. Betul. Mengkonfirmasi ya. Mengkonfirmasi gitu. Kalau misalnya tidak sesuai nih, baru kita tegur. Nah, mungkin pertanyaan wajib pajak juga kita masyarakat awam nggak ngerti nih ya kan, suka salah nih. Gimana tuh? Nah, itu juga ya maksudnya. Kadang kan memang kan kita pernah dengar lah kayak gitu kan. Pak kan nggak tahu. Iya. Terus saya pernah nanya juga, saya tanya balik nih. Bapak kan nggak tahu nih. Bapak pernah ke kantor pajak nggak datang nanya. Iya, Datang. itu. Terus dia nggak tahu terus diam di rumah ya nggak Iya, bisa lah ya. iya. Kalau kawan pajak ada kesulitan misalnya dalam pembuatan pelaporan, pembayaran, boleh datang ke kantor, Datang. boleh telepon, bisa kita juga ada layanan WA helpdesk ya. Iya. Nah, itu nggak ada masalah. Kalau takut misalnya penipuan atau segala macam, mungkin datang dulu sekali ke kantor. Nanti kan udah tahu nih layanan resminya yang mana. Nah, boleh. Habis itu dia bisa via WA, bisa via IG juga nanti. Iya. Bisa di kolom komen YouTube juga bisa tanya. Bisa nanti kita jawab. Gitu, kawan pajak. Jadi sebenarnya kesadaran untuk mencari tahu itu yang tidak ada gitu ya. Kita kan ada helpdesk di kantor. Benar-benar. Mau nanya apa aja boleh ya. Ya, apalagi di era Zodiac bisa digital. zodiac. Iya loh. Era digital 4.0 ini informasi gampang sekali didapat, ya kan? Ke kantor kan sebenarnya. Cukup pegang HP, scroll, dapat informasinya. Banyak Ya, Mas. Intinya keinginan aja gitu ya. Iya sih. Oke. Nah, kita sekarang masuk ke teknis. Boleh. Pelaporan melalui Cortex. Iya. Jangan kontak ya. Teman-teman pajak mungkin di sini DJP online tuh masih bingung kan ya. Nah, mungkin bisa lah mungkin kawan pajak biar ada gambaran nih gimana sih pelaporan di Cortex gitu loh. Oke. Boleh, silakan Bu. Yang jelas ini, kalau misalnya untuk karyawan atau PNS seperti kita ya, itu yang jelas kita sudah menerima atau memastikan kepada bendahara atau bagian keuangan kita bahwa memang A2 atau A1 itu adalah daftar seluruh seluruh penghasilan kita di situ ya. Nah, itu memang sudah dibuat gitu. Jadi itu yang perlu disiapkan. Terus nanti untuk orang pribadi yang usahawan, nah, dia sudah menyiapkan pencatatan. Kalau memang dia modelnya pencatatan. Terus untuk orang pribadi yang profesi atau pekerja bebas, dia juga sudah mempunyai catatan peredaran bruto atas penghasilan yang dia terima. Tuh. Lalu kalau untuk pemotongan pajaknya, selama dia dilakukan oleh pemotong, maka bukti-bukti potong itu atas pajak yang sudah memang dipotong dari penghasilannya itu akan masuk ke dalam Cortex Otomatis. Terpopulated. Jadi apa namanya? Jadi dia hanya menyiapkan penghasilan yang dia terima. Kalau bukti potong nanti sudah ada repolated tadi. Nah, jadinya apa namanya? Kadang kita skip dulu nih. Kadang kita haus. Terima kasih. Ngomong aja Bu. Jadi apa namanya? Dari yang tadi itu bisa jadi ya penghasilan kita itu ada yang kita terima, tapi tidak ada pemotongannya. Ya kan? Terima kasih. Nah, bisa jadi juga dipotong, tapi nanti seperti tadi Bang Yan, setelah dipotong dihitung ulang, ternyata pajak penghasilan yang dipotong oleh pemotong lebih kecil. Nah, berarti kan nanti ada kurang bayar. Seperti itu. Nah, tadi yang UMKM juga batasnya 500 juta. Setahun baru dikenakan pajak. Itu juga
nanti dia hitung ulang. Nah, saat memang dia lebih dari 500, nanti ada pencatatannya. Secara sistem dalam Kortek itu akan langsung terbaca. Nah, atas pembayaran pajak yang sudah dibayar itu juga akan masuk. Yang penting dia sudah mencatat apa saja sih yang dia terima, seperti itu. Nah, untuk badan, yang jelas laporan keuangan ya Bang ya. Yes. Laporan keuangan itu harus ada. Sudah disiapkan. Apanya nih? Laporan Harus keuangan. disiapkan dong sama WP-nya. Seperti itu. Nanti setelah itu dia juga mencatat semua peredaran usaha dari perusahaan tersebut. Itu sih yang pertama disiapkan untuk laporan SPT-nya. SPT tahunan. Nah, kalau dulu kan SPT itu dibagi macam-macam ya. Ada 3 ya kalau nggak salah ya. Untuk Pribadi ya, pribadi. Oke, orang pribadi ada 3 tuh, ada S, SS, 1770 aja tanpa S atau S. Nah, kalau di Kortex adakah pembagian itu? Khusus di Kortex, karena Kortex itu tujuannya memudahkan ya. Jadi tidak ada. Tidak ada. Jadi hanya ada satu formulir ya kawan pajak ya. Begitu kawan pajak nanti masuk ke Kortex, terus pilih pelaporan SPT orang pribadi, terus nanti pilih masa pajaknya Januari Desember, hanya ada satu yang tercreate. Jadi nggak kayak kemarin ada pertanyaan di bawah 60, apakah di atas 60 juta gitu ya. Udah nggak ada lagi. Jadi nanti lampirannya hanya satu, defaultnya, ya kan? Defaultnya hanya satu lampiran, induk satu, lampiran satu. Nanti lampiran yang lainnya bisa muncul kalau nanti sesuai dengan ada pilihan pertanyaan-pertanyaannya. Apakah misalnya pertanyaan apakah ada penghasilan lainnya, apakah memperoleh penghasilan final, seperti itu. Baru akan muncul lampiran. Jadi lebih istilahnya dia lebih terarah lah ya. Lebih mudah karena di awalnya itu dia tidak langsung banyak yang mau diisi. Ya, kalau dulu kan banyak nih lampirannya ya. Ya, kalau yang 1770 kita bingung mau pakai yang lampiran mana aja ya. Ya, terus mau panduan, formulir, itu banyak kayak bingung ya isiannya ya. Kalau Kortex enggak? Kalau Kortex enggak. Cukup satu halaman, tinggal kita pilih pilihannya apa gitu ya. Betul sekali. Terus ada pilihan sumber penghasilan juga ya kan ya? Ya. Oh ya, betul. Mau kita pilih dari pekerjaan bebas atau kegiatan usaha. Jadi isiannya tergantung dari sumber penghasilan yang kita pilih. Seperti itu. Nah, ada lagi isu sebelum masuknya pelaporan SPT tahunan kan ada isu mengenai bagaimana sih kalau suami istri dengan satu pemberi kerja. Itu kan isunya kan jadi kurang bayar nih. Saya harus bayar lagi nih. Gimana nih, padahal kan saya udah dipotong, pajak saya sudah dipotong dari pemberi kerja, kok saya harus bayar lagi? Itu beneran itu, banyak masuk juga pertanyaan. Sewaktu dia ngisi nih, loh kok harus mengisi yang penghasilan pasangan kan gitu ya. Wah, ini malah jadi kurang bayar. Nah, itu ya kawan pajak ya, kita juga sudah pernah, kalau nggak salah sudah pernah kita ingatkan juga, kalau suami dan istri sama-sama bekerja, terus juga istrinya itu bekerja hanya dari satu pemberi kerja ya. Kita bisa contohkan misalnya sama-sama pegawai swasta atau istrinya misalnya PNS, suami pegawai swasta gitu ya. Nah, itu kita sudah himbau untuk agar dilakukan penggabungan saja. Ya, agar dilakukan penggabungan. Penggabungannya itu dilakukan bukan dengan surat permohonan datang nih ke kantor nih. Pak, saya mau gabungin NPP saya dengan suami kayak dulu kan seperti itu ya. Di bersatu gitu kau. Iya, bersatu. Enggak ya. Bukan ya. Senggoku ya. Jadi sekarang penggabungannya itu dengan cara melakukan permohonan non efektif untuk NPWP istri. Jadi NPWP istri dinonaktifkan, itu sudah otomatis dianggap melakukan penggabungan dengan suami. Nanti penghasilan dari istri itu tidak ditotalin lagi dengan suami. Kalau ditotalin itu kan ada kemungkinan kurang bayar ya. Kan tarif kita kan progresif ya. 5, 15, 25. Nah, bahaya. Jadi kalau misalnya dia penggabungan, penghasilan suami sendiri perhitungannya, penghasilan istri dianggap penghasilan final. Jadi sudah tidak memperhitungkan lagi ke penghasilan suami. Nah, itu makanya. Jadi kalau memang kawan pajak belum melakukan penggabungan, segera. Sebelum pelaporan ya batasnya. Sebelum pelaporan SPT-nya. Gitu. Suaminya jangan dilaporin dulu SPT-nya. Lakukan penggabungan dulu baru lapor SPT. Tapi ini Bang, ada sedikit kali ya.
sedikit perubahan. Jadi Banyak juga nggak apa-apa. oke. Banyak. Ya, nanti kawan pajak bingung dong gitu. Mana- Jadi nanti kalau setelah tadi meminta non efektif, Ya. pastikan juga Bang bahwa di dalam apa namanya SPT bukan di dalam konteks suami Ya, data istri itu datanya bukan kepala keluarga Tapi betul. tapi menjadi tanggungan. Siapa tahu dulunya Betul. itu ya istri yang jadi kepala keluarga. Iya ya. betul sekali. Iya, 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 ada juga sih. Ya, jadi Berapa? memang beda sih ya antara Ada gaji. case-case lah itu. Jadi bedakan atas gaji yang diterima. Kalau karyawan ya, gaji yang diterima dengan itu dia bisa menanggung suami dalam arti memang karena dia karyawan. Misalnya suaminya swasta. Punya PNS nih. PNS atau bisa jadi karena dia juga memang UMKM Oh, tidak sebagai karyawan. kegiatan usaha. Betul. Nah kan suami dan anaknya kan menjadi tanggungan istri Yes. pada saat penggajian, Yes. pembayaran penghasilan dari perusahaan. Iya, iya. Tapi untuk urusan pajak itu berbeda. Gitu. Bukan Maka- berarti ditanggung di pajaknya. Jadi siapa yang kepala keluarganya, maka istri ditulis di dalam kolom apa namanya Bang, family tax ya. Ya, data unit, Unit keluarga. keluarga. Nah, itu istri tulisannya ininya statusnya tanggungan, jangan kepala unit lain. Itu juga mempengaruhi. Oh gitu. Jadi kalau mau menonaktifkan, posisikan istri di data unit keluarga suami sebagai Betul. tanggungan. Betul sekali. Oke, Itu nah. jangan lupa. Ada kasus lagi, istri sudah nonaktif, Mm-mm. istri sudah tanggungan di suami. Mm-mm. Pada saat suami lapor, bukti potongnya masih masuk, masih kurang bayar. Bukti Itu kenapa potong itu? Kenapa? Soal istrinya. Oh, istrinya. Iya, nih suami nih mau lapor Masih nih. masuk di lampiran E berarti ya? Iya, pokoknya nggak tahu ada bukti potongnya Laporan gitu loh. bukti potong yang dipotong Iya. sama Iya, Dipotong Bang. Jadi ya. tetap kurang bayar. Padahal kan tadi kan omongannya kalau tidak mau kurang bayar digabung. Jangan, ya. Nah ini sudah nih, Sudah digabung istrinya nih. sudah nonaktif, sudah tanggungan Ya, di ya, ya. data unit keluarga suaminya. Begitu lapor SPT, masih kurang bayar. Betul, betul, betul. Kalau itu kita kalau Masukin ke final Bang. ya detailnya itu Gimana? kenapa kita mungkin kurang tahu ya. Mungkin Korteknya nariknya pas di situ ketarik gitu loh data pemotong dari istrinya, bukti potong istrinya. Nah, kalau memang ada kejadian seperti itu, kawan pajak tidak perlu panik ya. Betul. Tidak perlu panik ya. Ada solusi. Kalau memang sudah dipastikan NPWP, Sambil minum. Ya. kalau memang sudah dipastikan kawan pajak NPWP istrinya itu nonaktif, tapi bukti potong dari pemberi kerja istri masih muncul tuh. Oke. Jadi ada dua nih, bukti potong Ya. suami sama bukti potong istri masih muncul. Betul. Itu tinggal dihapus saja. Ya, bos, lalu Boleh dihapus Bukti potong istri. istri dong. Ya. Kalau suami nanti habis nanti. Mm-mm. Dua-dua. jadi nggak ketahuan Bang. Iya. Iya, gak punya Oke. gaji nanti dia. LB. Oke. Jadi bukti potong istri dihapus, terus diisi seperti biasa ya. Penghasilan suami nanti masuk, terus juga PTKP juga ikut PTKP suami, dan yang tadi balik lagi ke awal yang tadi, bahwasanya penghasilan istri dimasukkan ke penghasilan yang sudah dipotong PPh final. Nanti ada pilihannya itu, istri dari satu pemberi kerja. Dan itu kan untuk Kortek sendiri ini kan beda ya sama yang dulu. Kalau dulu itu kan sistemnya daftar-daftar ya. Iya. Kalau sekarang tuh modelnya pertanyaan. Apakah Anda mendapatkan penghasilan dari Iya. pekerjaan? Jadi kita harus pandai-pandai menjawab. Dibaca. Ya, dibaca Jangan jangan. nggak dibaca. Yang ditebak-tebak ya. Karena memang jawabannya cuma ya tidak. Nah, kalau pertanyaan yang panjang, jawabannya pendek ya tidak. Nah, nanti kalau Yes no. jangan dihafal. Temennya mungkin, kasus temennya. Ya, tidak. Ya, Tidak. Nah, nomor udah kayak sekian kunci jawaban. jawaban. Udah kayak kunci jawaban. Jadi jangan nyontek. Jadi harus dibaca. Betul. Karena kondisi A belum tentu sama dengan kondisi B. Betul sekali. Jadi nanti ada pertanyaan nih, apakah Anda menerima penghasilan yang sudah dipotong final? Nah, itu dimasukkan. Nanti di dalamnya ada pilihan. Betul. Penghasilan istri dari satu pemberi kerja. Jadi tidak Gitu. diperhitungkan lagi. Jadi bisa saya simpulkan bahwa penggabungan itu tidak serta-merta membuat bukti potong istri itu masuk ke final. Betul. Tidak otomatis. Tidak otomatis. Serta-merta. Merta. Jadi tetap harus dilakukan secara manual. Manual Iya. penginputannya. Ya, kenapa
kenapa bukti potong istri itu tetap masuk ke suami? Karena tadi pajak itu menganut satu kesatuan keluarga. Jadi apa yang dihasilkan istri tetap masuk ke sebagai suami. Oh iya, seperti itu. Jadi itu ya yang harus kawan pajak. Karena kan Kortek kan masih terus berbenah ya. Mungkin nanti kedepannya bisa otomatis lah kalau misalnya dari data. Ya mungkin bisa kedetek ya. Ya, karena ini kan kita masih penyempurnaan terus menerus dia. Selalu berubah untuk menjadi lebih baik. Yes. Nah itu kalau misalnya wajib pajak mau gabung, tapi kalau dia mau bisa, nggak apa-apa. Nggak mau nih. Suamiku lah lapor sendiri lah. Aku mau lapor sendiri lah. Kan nggak boleh maksa ya Bang. Gimana nih aku? Assessment. Nah, gimana tuh? Boleh nggak? Boleh. Dia tetap berpisah. Nah, gimana tuh metodenya kalau dia tetap mau berpisah? Jadi kan berpisah pajak aja ya, jangan berpisah ini loh. Kan berpisah rumah tangga. Kalau secara pajak itu namanya memilih terpisah atau pisah harta. Kayak lagu dong berarti. Sama lagunya Bang. Wah, gitarnya ketinggalan kita ya. Jadi memilih terpisah atau pisah harta, gitu kan. Nah, di situ sebenarnya ada dokumen yang dilengkapin loh untuk suami istri yang memang memilih pilihan tersebut, yaitu adalah dokumen surat pernyataan. Jadi bukan asal aja dia memilih terpisah. Ada dokumen surat pernyataan yang memang mereka melakukan pisah harta atau atas perpajakannya memilih terpisah. Nah, dengan surat pernyataan itu berarti dia itu sebenarnya apa Bang? Itu artinya dia mengklaim atas PTKP dirinya. Nah, suaminya pun mengklaim atas PTKP dia dan anak dan istrinya. Makanya statusnya berbeda dengan suami yang menjadi kepala keluarga dan istri yang bergabung pajaknya. Kalau yang biasanya kan kawin, anaknya berapa? Kalau yang memilih terpisah itu makanya statusnya menjadi kawin garis miring I. I itu dalam arti bahwa istri itu mempunyai pekerjaan yang mempunyai penghasilan sendiri dan dihitung sendiri hartanya juga terpisah. Lalu juga dia mengklaim atas PTKP-nya. Terus nanti baru garis miring jumlah anak yang mereka tanggung. Di sini adalah karena apa nantinya pajak PTKP-nya jadi banyak gitu ya? Iya, makanya kan Kak makanya kan karena yang sini mengklaim ini, yang satu juga mengklaim atas PTKP-nya, lalu atas penghasilannya baru digabung, setelah itu pajaknya diproporsional. Berarti walaupun dia memilih terpisah, PTKP-nya malah memilih digabung gitu ya? Sebenarnya bukan digabung ya, tapi untuk perhitungan pajaknya. Ya gitu. Gitu loh. Tapi gini loh Bu, SPT gimana lapornya? Satu digabung malah. Enggak dong. Masing-masing lapor. Masing-masing lapor. Suami lapor, istri lapor. Betul. PTKP yang sama? PTKP-nya berbeda. KI semua? Enggak, yang istri tetap TK. Istri tetap TK? Ya. Yang KI siapa? Sekarang dia anaknya mau ikut siapa? Kan dia. Enggak, suami itu KI karena dia kepala keluarga. Tapi KI terus berapa anaknya, lalu dihitunglah pajaknya secara proporsional. Jadi nanti di sini dia berapa, di sana dia berapa. Gitu. Ada lampiran lagi ya? Ada. Lampiran khusus yang untuk pembagian profesional. Lampiran berapa tuh Bu? Nah itu nanti pilihan, lalu dia keluar sendiri. Oh gitu. Kira 4 ya? 4 kalau nggak salah. Kortek itu kan, kortek sekarang gak usah mikir ya kan gitu Bang. Ya. Berarti terus miring. Di SPT kita ada pilihan kan? PH atau MT kan ya? Iya, maka akan keluarlah dia lembarannya. Terus ada kolom baru lagi untuk memasukkan NPWP pasangan. Iya. Berarti baik istri maupun suami pilih PH atau MT? Karena secara otomatis pada saat istri mempunyai NPWP sendiri, maka dia akan memilih karena apa dia mempunyai NPWP sendiri, karena MT atau PH. Maka di dalam suami kalau dia masuk ke dalam daftar family tax-nya, dia kan sebagai kepala unit. Maka di dalam suami itu akan ada ada ininya, udah nyala itu. Apanya? Yang di dalam identitas, di bawah identitas itu ada MT dan PH kan, itu nyala itu. Harus dipilih dia. Harus dipilih. Tidak bisa di skip. Gitu. Otomatis. Yes. Nggak bisa di skip. Nggak bisa.
Jangan di skip aja lah. Jangan dong. Oke kawan pajak sekalian, terima kasih sudah menonton Otex. Di episode kali ini kita ingin menikmati dulu suasana pantai di Banyentri, makan bebek, ikan teri, Otex di Banyentri. Jangan lupa kawan pajak, apabila masih mengalami kendala mengenai Kotex, SPT tahunan atau apapun itu yang berhubungan dengan Kotex, silakan datang ke kantor pajak manapun, tentunya di hari kerja, di Senin sampai Jumat pukul 8 sampai pukul 4 sore. Sesuai dengan tagline kita dampingi sampai berhasil. Sekian kawan pajak, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.